Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Muhammad Yamin Junca, Ibu Yasinta Kumala Dewi, serta Ibu Feni Veronica Natalia selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Transportasi Wilayah dan Kota. Perkenalkan, saya Rahmadina Amalia Putri dengan NIM D101211047 dari kelas PWKA. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu materi terkait penggunaan BRT Maminasata terhadap minat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perjalanan. Nah, adapun yang melatar belakangi pengambilan jalur tersebut, yakni salah satu isu yang urgent terkait transportasi di Kota Makassar, yakni adalah masalah kemacetan, di mana tingginya volume kendaraan pribadi yang tidak didukung dengan pembangunan infrastruktur yang cepat, serta kurang disiplinnya para pengguna kendaraannya. Nah, untuk mengatasi semakin meningkatnya kemacetan tersebut, pemerintah merancang BRT atau Bus Rapid Transit yang dikenal dengan BRT Maminasata. Namun, untuk saat ini, antusias masyarakat itu masih sangat kurang dalam penggunaannya. NSPK terkait BRT ini itu diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI nomor PM 10 tentang standar minimal pelayanan angkutan massal berbasis jalan, di mana di dalam NSPK ini itu diatur 6 aspek yang perlu diperhatikan dalam penyediaan BRT itu sendiri. Yang pertama ada aspek keamanan, yang terdiri dari ketersediaan lampu penerangan, petugas keamanan, aduan pelayanan, identitas kendaraan, identitas pengemudi, dan kaca film. Kemudian aspek yang kedua yakni aspek keselamatan, yang terdiri atas ketersediaan fasilitas keamanan, fasilitas kesehatan, dan alat bantu pegangan tangan. Kemudian aspek kenyamanan itu dilihat dari kapasitas penumpangnya, fasilitas kebersihan, dan pengatur suhu ruangan. Kemudian ada aspek keterjangkauan. Ini dilihat dari integrasi antar moda dan biaya atau tarif. Kemudian aspek kesetaraan yakni tersedianya kursi prioritas untuk masyarakat yang disabilitas. Kemudian yang terakhir itu dari segi aspek pelayanan, terdiri atas waktu tunggu bus, kecepatan bus, dan informasi kedatangan bus. Nah, selanjutnya terkait gambaran operasional pelayanan transportasi BRT Sata ini, untuk saat ini hanya aktif 4 koridor atau trayek, di mana koridor pertama itu mulai dari Mall Panakukang ke Pelabuhan Galesong, begitupun sebaliknya. Kemudian koridor kedua itu dari Mall Panakukang ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, begitupun sebaliknya. Koridor ketiga mulai dari Kampus 2 PNUP hingga Kampus 2 PIP, begitupun sebaliknya. Dan koridor keempat itu Kampus Teknik Unhas Goa ke Mall Panakukang, begitupun sebaliknya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dari peta rute bus Minasata yang ada pada layar. Nah, berdasarkan hasil wawancara, faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan BRT Maminasata ini terbagi atas dua. Yang pertama ada faktor pendukung, yakni dilihat dari segi biayanya, di mana untuk tarif BRT Maminasata ini cukup murah, utamanya bagi para pelajar, di mana tarifnya itu kisaran Rp5.000, yang tentunya mereka akan lebih memilih BRT Maminasata ini ketika mewujudkan perjalanan mereka. Kemudian dari segi sarana prasarananya itu cukup memadai, di mana BRT Maminasata ini sudah menyediakan pendingin ruangan atau AC sehingga menambah kenyamanan dan minat masyarakat untuk menggunakannya. Dan yang terakhir itu adanya jajaran transportasi. Jadi jajaran transportasi ini adalah orang yang mengatur jika ada penumpang yang kehilangan atau ketinggalan barang di atas bus. Jadi masyarakat tentunya tetap merasa aman jika ada barang-barang yang ketinggalan di BRT Minasata ini. Nah, selain dari faktor pendukung, tentunya ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan BRT Maminasata. Yang pertama itu dari segi waktu, di mana waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk menggunakan BRT Maminasata ini dinilai kurang efektif. Jika terjadi kemacetan di jalan, tentunya menambah waktu yang diperlukan oleh para pengguna untuk sampai ke tujuan mereka, sehingga dianggap kurang efektif. Kemudian dari segi signage-nya, di mana di beberapa titik itu tidak ada sama sekali penanda halte busnya, sehingga masyarakat merasa kurang tahu di mana mereka seharusnya menunggu kedatangan BRT Minasota ini. Kemudian dari akses busnya itu tidak menyeluruh, di mana sudah saya paparkan tadi, untuk saat ini trayek yang aktif itu cuma 4 koridor, sehingga tidak mengakses ke seluruh pusat-pusat kegiatan. Dan yang terakhir itu tidak adanya jalur tersendiri, sehingga BRT Minasota ini tetap berjalan di bukan jalur mereka, sehingga seringkali terjadi kemacetan di jalan. Nah, adapun hasil analisis terkait kondisi ideal dan kondisi existing yang tadi didapatkan berdasarkan faktor-faktor penghambat yang ada, itu terlihat bahwasannya minat masyarakat itu masih cukup rendah terhadap penggunaan BRT Maminasata itu sendiri sebagai transportasi umum untuk bepergian, di mana penyebab rendahnya minat masyarakat menggunakan BRT Maminasata itu dilihat dari aspek pelayanan seperti waktu kedatangan bus dan keterjangkauannya seperti akses dari bus itu sendiri. Nah, adapun beberapa alternatif solusi yang bisa ditawarkan. Yang pertama, itu jadwal kedatangan bus diatur terjadwal dan tepat waktu. Ini juga bisa dilakukan dengan jadwal kedatangan, keberangkatan, dan rute bus itu ditempel di bus atau di titik haltenya, sehingga masyarakat dapat tahu kapan mereka harus menunggu kedatangan BRT itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu peningkatan kualitas dan signage halte BRT Maminasata.
Kemudian yang ketiga itu rute atau trayek yang menyeluruh untuk mengakses pusat-pusat bangkitan dan tarikan. Dan yang terakhir itu sosialisasi kepada masyarakat terkait BRT Maminasata agar masyarakat dapat mengetahuinya secara menyeluruh. Nah, untuk sosialisasi ini bisa dilakukan di tempat-tempat keramaian sehingga informasi terkait kenyamanan dan keamanan saat menggunakan layanan ini itu dapat diketahui secara menyeluruh. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.